Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya di sini. Perkenalkan saya Ade Firmansyah Sugiarto, dokter spesialis forensik, selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Berada di samping kiri saya ini Ibu Pungki dari Kompolnas, kemudian Bapak Gatot dari Komnas HAM. Lalu di sebelah kiri saya ini ada dua orang dokter forensik juga yang juga menjadi tim, dan Dokter Aang di sini selaku Dirut RSUD Sungai Bahar. Pertama-tama kami haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua telah diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Salam hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, termasuk dari Dirut Rumah Sakit RSUD Sungai Bahar yang sudah membantu kami menyiapkan sarana prasarana untuk bisa bekerja secara optimal demi kepentingan peradilan pada kasus yang sangat sensitif ini. Oke, pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia terdiri dari beberapa orang, ada 3 orang penasehat kami, yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto dari Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari FKUI. Kemudian kedua adalah Profesor Dr. Ahmad Yudianto, spesialis forensik, Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari Universitas Airlangga. Kemudian ada Profesor Dr. Dedi Afandi, spesialis forensik medico legal, Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari FK Universitas Riau. Lalu hadir di sini tim kami berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 orang dokter spesialis forensik yang diketuai oleh saya sendiri selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Kemudian ada Dr. Rika Susanti di sini dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Lalu ada Dr. Ida Bagus Putu Alit, spesialis forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Yang 2 masih berbenah adalah Dr. Yudi, spesialis forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Sofiana, spesialis forensik adalah dokter forensik di RSPAD Gatot Subroto. Perlu kami jelaskan bahwa proses otopsi ulang ini telah melalui beberapa proses. Yang pertama adalah kami dari perhimpunan menerima surat permohonan yang diajukan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri. Kemudian kami segera menyusun tim ahli yang diketahui oleh saya sendiri dan beberapa tim ini yang tentunya pertimbangan pertama adalah sebagai kompetensi dokter-dokter spesialis forensik ini untuk bisa melaksanakan tugas dan melakukan pemeriksaan yang secara optimal dan maksimal demi kepentingan peradilan. Kedua, setelah itu setelah kami dapatkan menyusun tim, kami berdiskusi dan tersambung melalui hubungan Zoom dengan Bapak Komarudin Simanjuntak selaku penasihat hukum keluarga pada waktu itu pada hari Jumat sore difasilitasi oleh Barreskrim. Kemudian alhamdulillah kami semua mendapatkan izin dari institusi kami masing-masing dan kami bisa berangkat ke Jambi ini. Kemarin perlu kami laporkan juga, kemarin malam kami sudah pukul 6 sampai sekitar hampir pukul 9 malam kemarin kami melakukan pertemuan dengan keluarga dan penasehat hukumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kami harus sebagai dokter, tentunya hubungan dokter dengan keluarga atau seperti halnya dokter dengan pasien pada umumnya adalah hubungan kepercayaan. Tentunya ada informasi-informasi yang harus kami sampaikan terkait teknis medis kedokteran forensik dan otopsi, serta apa yang bisa diharapkan dan hal-hal apa yang menjadi penyulit. Itu yang kita berikan informasi dan semua sudah disampaikan dan alhamdulillah terbina hubungan baik antara kami dengan pihak keluarga dan penasihat hukum. Dan memang kami di sini bekerja, kita lihat tim-tim ini bekerja secara independen dan imparsial. Sekalipun kami juga sangat menyadari bahwa Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, dokter-dokter forensik kami dimanapun berada di seluruh Indonesia, apapun seragamnya, pasti akan bersikap secara independen dan imparsial karena kita pun memiliki pedoman etik, standar disiplin, profesi, serta penjagaan kompetensi selama 5 tahun sekali. Hari ini tadi kami setelah semalam kita berikan informasi, tentunya pagi tadi kita telah teman-teman semua saksikan, kita lakukan pemeriksaan di makam
untuk yang pertama tentunya memastikan identitas bahwa jenazah yang dievakuasi dari kuburan tersebut adalah benar jenazah almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat. Dan itu sudah dipastikan juga oleh pihak keluarga, oleh ayah kandung, bahwa memang betul itu adalah almarhum. Selanjutnya almarhum beserta di dalam peti dibawa ke rumah sakit RSUD Sungai Bahar untuk kita lakukan otopsi. Otopsi pada hari ini kita lihat memang sesuai dengan apa yang kami perkirakan sebelumnya, bahwa otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan. Pertama tentunya jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan yang kita antisipasi memang akan terjadi. Namun itu semua alhamdulillah kita bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup kami patut syukuri, karena beberapa juga masih bisa kami nyatakan, kami cukup yakin itu sebagai luka, sekalipun ada beberapa tempat yang memang kami akan diduga adalah sebuah luka yang harus kami konfirmasi juga melalui pemeriksaan mikroskopik. Di sini ya, setelah kami lakukan pemeriksaan, semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di laboratorium patologi anatomik RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Nah, pada pemeriksaan tadi perlu kami laporkan bahwa memang selain tanda-tanda pembusukan tadi, tentunya kita lihat jelas adanya bentuk-bentuk jenazah yang pasca diotopsi, mulai dari adanya sayatan untuk membuka kepala yang biasanya juga dilakukan mulai dari tonjolan tulang mastoid kanan ke arah kiri, serta adanya insisi huruf I mulai dari dagu sampai ke tulang kemaluan. Dan itu memang suatu standar teknik otopsi yang biasa dilakukan di sini. Serta juga ada tadi tanda-tanda telah dilakukan embalming atau formalin di sini. Nah, ini semua nanti akan kami hasil pemeriksaan, tentunya membutuhkan waktu. Setelah konklusinya adalah setelah nanti adanya pemeriksaan laboratorium untuk memastikan betul apakah itu betul luka atau tidak. Karena pada saat terjadi pembusukan, tentunya kita harus sangat berhati-hati. Warna merah di tubuh itu bisa saja merupakan postmortem staining atau postmortem discoloration yang harus kita pastikan dengan pemeriksaan mikroskopik. Nah, itu semua butuh waktu ya, maka doakan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa nyusun laporannya, dan nanti tentu laporan ini akan kita sampaikan kepada penyidik agar penyidik juga bisa membuat terang perkara ini. Kami juga pada saat otopsi tadi kami sangat terbuka dan kami bisa nyatakan kami bersifat independen dan imparsial. Tidak ada yang menitipkan apapun atau memberikan intervensi apapun, dan saya rasa di sini kehadiran dari Komnas HAM dan Kompolnas juga menjadi pemasti ya, mengawasi pekerjaan kami dan memastikan dan memberi jaminan kepada masyarakat bahwa pekerjaan yang kita lakukan di sini secara independen dan imparsial. Mungkin dari itu rilis dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Komnas HAM tentunya hadir untuk menyaksikan proses ini, bahwa ada keterbukaan informasi yang dilakukan di dalam proses otopsi yang kedua ini. Dan dari awal sampai akhir kami mengikuti proses itu dan melihat langsung bagaimana hal ini dilakukan. Nah, tentunya apa yang nanti dihasilkan dari proses ini kita akan tunggu juga tentunya dari kepolisian informasi itu, dan akan juga kalau memang diperlukan kami akan melengkapi apa informasi yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Tentunya kami masih berproses dalam penanganan kasus ini di Komnas HAM. Terima kasih.
Terima kasih kawan-kawan media. Kami dari Kompolnas hadir di sini adalah sebagai pengawas fungsional sekaligus pengawas eksternal Polri. Nah, kami hadir di sini ingin memastikan bahwa lidik-sidik yang dilakukan dalam kasus ini dilakukan secara profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel dengan dukungan Scientific Crime Investigation. Dengan hadirnya Dokter Ade dan kawan-kawan datang ke sini adalah salah satu bentuk Scientific Crime Investigation, dan kita berharap kawan-kawan sekalian, masyarakat bersabar untuk menunggu hasilnya. Kami tadi seperti yang disampaikan Pak Gatot dari Komnas HAM selaku pengawas eksternal mendapatkan kesempatan untuk memantau seluruh proses dengan fair, jadi kami bisa melihat dan apa yang dilakukan oleh Dr. Ade dan kawan-kawan sangat profesional, dan kami sangat percaya integritas dan independensi dari PDFI. Saya rasa itu, dan kami berharap kawan-kawan sekalian bersabar menunggu hasil dari otopsi ini. Terima kasih. Kita akan ada, boleh penanya ya? Oke, mungkin 3 penanya kami persilakan, mungkin Bapak ini dulu kemudian Ibu, silakan ya Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yang saya pertanyakan artinya seberapa artinya ini harus diperiksa di Jakarta, Pak? Kenapa tidak dilakukan di wilayah Sungai Bahar? Kan ini kemungkinan akan memakan waktu yang berlarut-larut lagi. Dan yang kedua, pertanyaan saya, detail apa yang menjadi pilihan di autopsi ulang ini, Pak? Artinya kan kemarin sudah dilakukan autopsi, lantas dilakukan autopsi kedua. Artinya adakah detail baru yang dilakukan di dalam autopsi kedua ini? Dan limit waktu untuk keluarnya hasil autopsi ulang ini kapan? Terima kasih Pak. Terima kasih, saya jawab satu-satu. Pertama, silakan disampaikan ke Ibu. Apakah mungkin sama atau berbeda? Di samping ini Pak, mohon maaf. Ya. Selamat sore, saya Dian dari Kompas TV ingin menambahkan, pertama, apakah sampel otopsinya akan langsung dibawa ke Jakarta hari ini atau ada jeda waktu? Kemudian, apakah ada target waktu penyelesaian penelitian sampel? Misalnya ditargetkan 1 bulan atau 2 pekan, itu mungkin bisa disampaikan. Terus selanjutnya adalah permintaan awal dari pihak keluarga kan ingin mengetahui hasil otopsi. Apakah keluarga nantinya bisa mengetahui hasilnya atau ada SOP tertentu yang nanti akan dilakukan oleh tim forensik atau seperti apa alurnya? Terima kasih. Terima kasih dari Jamu TV dan Kompas TV. Yang pertama, apa yang kami periksa di sini berdasarkan permintaan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, di mana di situ diminta untuk melakukan ekshumasi berdasarkan yang memiliki beberapa konsideran. Yang pertama adalah adanya surat permohonan dari pihak keluarga yang disampaikan melalui penasihat hukumnya kantor pengacara Victoria. Selanjutnya juga bahwa memang adanya kebutuhan untuk melakukan hal ini. Sehingga di sini tentunya kami akan melakukan pemeriksaan otopsi ini untuk menjelaskan lagi, serta pada saat kemarin kita juga melakukan pertemuan dan keluarga, didapatkan beberapa informasi terkait mana yang menjadi ada masukan dari keluarga dan penasihat hukumnya bahwa ada beberapa tempat yang diduga ataupun dicurigai oleh keluarga sebagai adanya perlukaan lain seperti itu selain luka tembak. Nah, itu yang memang akan kita konfirmasi. Dan itu menjadi fokus pemeriksaan kami, sekalipun kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh otopsi seperti biasa, tentunya kami ada fokus-fokus sesuai dengan masukan dari keluarga dan penasihat hukum itu. Nah, itu yang menjadi fokus kami. Sampel ini kenapa harus saya bawa ke laboratorium di RSCM, karena tempat yang dimana kami pun memiliki keyakinan bahwa
hasil, dan saya rasa semua juga akan menyadari bahwa di situ merupakan tempat yang bisa dijaga integritasnya dan memberikan hasil yang terbaik. Lama pemeriksaan kami perkirakan tentunya antara 2 hingga 4 minggu untuk memproses sampel jaringan itu hingga menjadi di slide dan untuk kita bisa interpretasikan. Jadi 4 minggu itu 2 hingga 4 minggu proses sampel jaringannya. Setelah itu tentunya kami akan periksa lagi dan kami interpretasikan hingga jadi kalau saya boleh rentangnya saya nggak ingin terlalu menggebu-gebu, mungkin antara 4 sampai 8 minggu lah ya, sampai keluar hasil yang akan bisa kita berikan kepada pihak penyidik peminta dari ini. Seperti itu. Bagian mana yang dilakukan di otopsi ulang ini, Pak? Ya, jadi bagian yang kami periksa terutama adalah tentunya pada luka yang kami yakin sebagai luka. Kami harus tahu itu luka apa dan apakah luka itu terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Lalu juga pada beberapa tempat yang dinyatakan oleh informasi yang kami dapatkan dari keluarga dan penasihat hukumnya, ada beberapa tempat yang diduga secara penglihatan umum mereka adalah ada luka, maka di situ menjadi fokus juga penelitian kami untuk diperiksa. Tentunya itu harus kita periksa intravitalitas lukanya, apakah betul itu luka, dan kalau memang betul itu luka, apakah itu luka yang terjadi sebelum atau setelah kematian. Sisi mananya, Pak? Di bagian mana, Pak? Maksudnya di tangan, di... Ya, sesuai yang disampaikan oleh penasihat hukum, ada beberapa tempat di beberapa tempat yang harus kita cek. Pak Ade izin. Terima kasih. Pak izin Pak, satu lagi. Pak, berarti ada luka selain luka tembak ada apa ya? Ada Itu yang luka harus, selain luka tembak? ya, tentunya kita ketemu beberapa luka ya, dan tentunya itu nanti akan kita periksa luka itu terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Yang lain-lain tentunya itu tadi seperti saya sampaikan di awal, adanya kemerahan atau warna coklat kehitaman pada posisi jenazah yang sudah membusuk, itu harus diteliti karena kita harus tahu itu luka betulan atau hanya sebuah postmortem discoloration, atau secara bahasa umumnya adalah pewarnaan ya. Jadi karena proses pembusukan tadi sehingga darah akan mewarnai jaringan sekitarnya. Nah, ini kita harus bedakan dari kedua ini karena dan itu tidak mungkin hanya kita periksa secara makroskopik, artinya dengan penglihatan saja. Itu harus membutuhkan pemeriksaan mikroskopik. Jadi penyebabnya belum diketahui, Pak. Apakah emang ditembak apa disiksa gitu, Pak? Untuk masalah kami sebagai saksi ahli, bukan saksi mata, tentunya kami membatasi untuk tidak mengatakan apakah disiksa atau penembakan dan segala macam. Kami melihat mana jenis kekerasan penyebabnya, jenis kekerasannya, dan disitulah kami lihat bagaimana efek dari kekerasan tersebut ke dalam tubuh manusia. Dan efek-efek inilah yang kita akan lihat. Pak Ade memastikan kembali berarti akan tiba sampel otopsinya hari ini juga di RSCM atau seperti apa? Besok. Oh, akan sampai besok di RSCM. Pagi, siang, sore, Pak? Mungkin kami tergantung penerbangan besok. Oh gitu. Tergantung penerbangan besok. Pak, menegaskan kembali berarti pihak keluarga tidak dalam kepentingan diinformasikan hasil otopsi ya, jadi langsung ke penyidik. Untuk beberapa informasi terkait ini tentunya kami akan sampaikan. Jadi pada saat pemberian informasi malam pun tentu kami tanyakan apa sebetulnya harapan dan ekspektasi dari keluarga. Informasi-informasi apa ya, itu yang nanti kita akan sampaikan. Tapi tentunya kami juga sudah sepakat dengan pihak keluarga dan penasihat hukum bahwa informasi-informasi sejauh mana adalah sejauh tidak mengganggu jalannya penyidikan sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pak, terakhir, setelah otopsi selesai dilakukan, sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga, mungkin hal-hal apa yang sudah diinformasikan? Kami udah ketemu dengan keluarga bahwa ini udah selesai, kemudian nanti tentunya keluarga memiliki sudah mendapatkan gambaran tentang apa-apanya yang ada di dalam situ, dan sudah kita tunjukkan bahwa kita bekerja secara profesional dan independen begitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Iya. Oh ya, juga untuk meyakinkan keluarga juga dan penasihat hukum bahwa kami bekerja secara independen dan imparsial. Pada saat otopsi pun kami ada pengamat. Jadi sesuatu yang tidak biasanya terjadi di suatu otopsi adalah ada pengamat perwakilan dari keluarga yang hadir di dalam ruangan untuk melihat, dan itu memiliki background medis sehingga mereka pun bisa melihat bagaimana kami bekerja secara independen dan imparsial. Jadi
saya rasa mereka juga akan bisa menyampaikan pada keluarga apa-apa saja yang mereka lihat selama proses otopsi tersebut. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.